nama anak saya itu Gabriela Alan Sumargo. Jadi Gabriela itu adalah nama yang aku dapat waktu aku ada kerja di Itali dan istriku sempat minta aku doain dia dan babynya masih dalam perut di salah satu gereja Dome ya kalau saya nggak salah, saya lupa namanya. Gereja yang udah tua lah. Dan istriku pernah datang ke sana. Jadi pada saat saya berdoa itu tak kenapa ada di dalam pikiran saya nama itu muncul. Saya juga bingung karena tidak ada papan nama atau tulisan Gabriela selama saya ada di sana gitu. Tiba-tiba muncul dan saya bawa pulang kasih istri saya dan kemudian istri saya bilang ini nama bagus loh artinya ya gitu. Saya bilang ya udah kalau mau dipakai silakan, kalau nggak mau dipakai ya sudah. Ellen itu adalah nama bapak dari istri saya Olivia dan Sumargo adalah marga saya. Jadi namanya Gabriela Alan Sumargo. Ada lagi? Jadi ayah siaga seperti jadi ayah jadi ayah siaga nih. Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh karena si anak ini, bayi ini dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi aktif banget. Jadi kadang-kadang kasihan juga sih kalau aku lihat wanita-wanita yang hamil itu dia kan harus menyusui ya. Ini aku baru belajar nih jadinya. Dia menyusui. Nah si anak ini nggak ada yang ngejaga. Nah kalau si anak ini nggak ada yang ngejaga kan dia harus ngejaga anak itu sembari operasi. Kadang-kadang ada bayi yang nggak mau langsung minum dari ibunya punya itu ya. Nah anak saya termasuk yang nggak terlalu mau. Jadi dia maunya tuh dari botol, jadi mesti dipompa dulu. Setelah udah dipompa, baru dia minum dari situ dia lebih senang. Jadi pada saat malam, ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Ya bentar lagi kayaknya saya migrain ini. Tapi nggak apa-apa sih, selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga itu apa ya istilahnya ya. Bawa sukacita gitu karena kan prosesnya juga nggak gampang ya, cukup lama 4 tahun akhirnya Tuhan kasih dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah. Artinya sebelumnya kan bengkak nih pas lagi mau melahirkan, terus Olivia. sekarang udah mulai membaik, tapi malah minder. Kenapa kok mungkin? Jadi Ci Olive ini kan sempet kakinya bengkak pas habis melahirkan. Terus dia tuh bingung, kok kakiku tambah bengkak, harusnya pas hamil bengkak. Ini setelah melahirkan bengkak. Terus kata dokter sih aman, karena tensi semua aman. Setelah itu akhirnya aku suruh angkat sedikit kakinya, segala macam direndam garam dan lain-lain. Akhirnya kecil tuh akhirnya. Terus cuman nggak pedenya sekarang karena bentuk badannya dia kan melebar banget. Jadi dia ngerasa aku masih suka nggak sih ngelihat dia gitu. Biasalah kendala cewek pada saat dia harus melahirkan kan badannya agak melebar ya. Biasanya kurang confidence. Jadi suka nanya, yang aku masih enak gak sih dilihat gitu loh. Masih lah. Tapi agak jauh ya. Gak bercanda. Tapi kalau melihat perjuangan si Olive dari selama 4 tahun ini terus akhirnya sekarang punya baby gimana sih? Maksudnya perasaan lebih Perasaannya ya. Saya tuh jujur saya terharu dan bangga melihat bagaimana istri saya berjuang dan berkomitmen untuk punya keturunan. Karena yang paling besar perannya pada saat itu adalah istri. Istri saya tuh bagaimana dia udah jadi gini, dia tuh keguguran 3 kali. Berarti 3 kali dikuret. Dikuret itu untuk wanita itu meninggalkan luka di daerah rahim. Semakin sering dikuret, rahimnya akan semakin menipis. Dan itu bisa menimbulkan penyakit dan juga permasalahan berikutnya. Dia berani ambil resiko. Makanya saya bilang seorang wanita itu ketika dia mengandung, suami harus tahu bahwa pengorbanannya besar. Jangan sampai akhirnya kita melupakan hal itu dan bersikap, ya udahlah itu kan urusan lu. Kan hamil tuh ya kerjaan lu. Jangan kayak gitu. Karena pengorbanan dan resiko yang mereka harus jalani juga gede. Itu saya bisa lihat di Olive. Dan akhirnya membuat saya ya tanpa harus mencoba membangun image peduli, ya peduli sendiri gitu, karena melihat pengorbanannya. Support saya sebenarnya nggak banyak, cukup memberikan waktu untuk istri, terutama pada saat malam. Jadi di sela-sela saya kerja, walaupun saya lagi syuting film juga nih, kadang-kadang pulangnya malam, bisa jam 9, jam 10, saya usahain, saya ada waktu dulu nih buat istri saya, tidak langsung istirahat.
Jadi memang agak sakit kepala sih, jadi dia kurang tidur gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, karena istri saya juga pasti capek. Kadang-kadang dia tuh saya liatin dia pasang alarm. Jam 11 tuh dia pompa ASI. Nanti jam 12 dia tidur sebentar tuh, sejam. Dia pasang alarm sejam 2 jam, dia bangun dia pompa ASI lagi. Karena ternyata kebutuhan ASI si anak ini pada saat malam subuh itu gede. Jadi saya juga nggak tega lah kalau dia sendirian. Jadi paling saya temenin. Ya jam 2 jam 3 saya tidur lah gitu. Jadi saya bisa bangun dia bekerja, itu aja sih. Alami baby blues nggak? Hah? Alami baby blues nggak? Nah itu dia tuh, kita sempat ngobrolin kemarin masalah baby blues, ternyata Olive nggak ngalamin karena mungkin baby blues ini terjadi dikarenakan si suami kurang memberikan waktu sih sebenarnya. Jadi si istri ini udah keburu stres karena ngurusin bayi yang masih kecil, apalagi bayi pertama gitu, itu berat. Dia belum terbiasa, belum dia harus pompa ASI, bersihin popoknya, terus kalau dia nangis itu harus dikerjakan secara bersamaan. Makanya peran daripada suami itu penting juga. Nggak harus sebesar itu, tapi dia ada di situ minimal bantu-bantu dikit itu udah bikin si istri senang. Dan itu baby bluesnya akhirnya mungkin nggak kambuh sih, nggak keluar gitu loh. Itu aja. Koninsu, menurut Koninsu, mungkin perasaan dan kesiapan si Olive kalau jadi ibu ini gimana? Perasaan dan kesiapan si Olive nih Perasaan kesiapan ya? Aku pikir dia sangat happy ya. Aku bisa ngelihat bagaimana dia coba, maksudnya gini, kami ini kan terhitungnya pasangan selebriti lah ibaratnya. Pasti kan mudah buat kami, apalagi kami punya uang untuk bisa menggampangkan proses itu. Tapi Olive tidak. Dia tetap mengambil peran sebagai ibu, coba untuk memberikan ASI eksklusif terbaiknya selama beberapa bulan ke depan. Dia memilih untuk tidak bekerja. Fokus untuk memberikan ASI karena dia tahu ASI ini adalah suatu hal yang paling penting untuk si bayi. Jadi pengasihannya dia fokusin di situ. Nah, menurut saya ini komitmen yang pasti datang dari hati dia yang sangat bersukacita banget gitu loh. Ini anak tidak gampang, kita bisa dapat baru sekarang. Pastinya dia ingin memberikan yang terbaik. Cuman ada beberapa hal yang aku juga kasih masukan bahwa saya tahu ini anak, kita dapat anak gak gampang. Tapi jangan sampai akhirnya over proud ya, jadi kayak terlalu berlebihan dalam anak ini sehingga anak ini nanti tumbuh kembangnya dia terlalu merasa diagung-agungkan, jadi nggak bagus buat perkembangan psikologi dan mentalnya. Itu aja sih. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.